Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami merayakan kemenangan-Mu ya Tuhan. Kami merayakan kebangkitan-Mu yang memberi penjaminan atas kami. Untuk kami juga suatu saat akan bangkit dimuliakan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau sudah kumpulkan kami tempat ini. Juga setiap kami yang melihat melalui YouTube secara online. Tuhan, Kau memberkati kami semua di dalam kekuasaan dan kekayaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekarang tundukkanlah hati kami di bawah firman Tuhan. Biar kami boleh belajar, mengerti, dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus memberkati menyertai kami, juga menolong setiap kami untuk setia kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya. Beberapa waktu yang lalu, saya pergi bersama anak-anak saya dan istri saya ke sebuah tempat bermain, begitu ya. Nah, di sana kami bermain tidak lama, sebentar saja. Permainan yang pakai tiket ya, akan menghasilkan tiket ya, gitu ya. Nah, saya tidak menyebut merek, tetapi yang pasti anak saya senang main di sana. Cuma kesenangan itu memang tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan si anak memenangkan tiket-tiket itu. Ya, wah semangatnya luar biasa. Tetapi tiket yang didapat cuma 1, 2. Ini yang jadi orang tua juga agak kasihan gitu ya. Sudah wah ngoyo gitu ya, tapi dapatnya cuma 1, 2 tiket. Sedangkan yang sebelah itu main, wah dapatnya langsung keluarnya banyak gitu. Wah, dia cuma lihat terus main tapi tetap aja dapatnya sedikit gitu ya. Nah, akhirnya dia sudah mulai mencoba 1, 2 permainan, 3, 4 dan sudah banyak permainan, tiketnya tidak banyak. Lalu ada seseorang tiba-tiba datang membawa lebih banyak tiket. Bagaimana? Akhirnya ya kita tunggu di akhir khotbah saya ya. Sekarang kita akan melihat firman Tuhan Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 7. Ya. Firman Tuhan hari ini mengambil tema atau diberikan tema The Life Changer, gitu ya. Pengubah kehidupan. Nah, kita akan melihat dulu dari ayatnya 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 7. Ya, sudah ditayangkan. Bagi Anda yang ada di rumah juga bisa melihat Alkitab atau HP Anda boleh, atau melihat yang ada di layar juga boleh ya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita baca sampai ayat 7 aja ya, langsung ya sampai ayat 7. Ayat 4-nya, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya, tema kita hari ini adalah The Life Changer, pengubah kehidupan. Nah, bagaimana Yesus Kristus mengubah kehidupan kita? Yesus Kristuslah The Life Changer itu, pengubah kehidupan. Tetapi bagaimana kehidupan kita setelah diubahkan oleh Tuhan Yesus? Ya, kita akan memperhatikan ayat per ayat hari ini. Perhatikan Alkitab Anda, perhatikan HP Anda, tetapi jangan melihat yang lain selain ayat firman Tuhan ya. Kita akan melihat ayat yang ketiga. Dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar dan telah melahirkan kita kembali
oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Poin pertama yang kita pikirkan adalah dari ayat ini adalah kita ini dibenarkan dan diubahkan. The life changer. Tuhan mengubah hidup kita. Bagaimana kita dibenarkan dan diubahkan? Bagaimana sih Tuhan mengubah kehidupan kita? Yang pertama adalah dimulai dari Allah sendiri. Dimulai dari Allah sendiri. Itu artinya apa? Tidak ada inisiatif sebetulnya dari kita. Loh, tetapi saya loh yang datang ke gereja, saya loh yang datang untuk mencari Tuhan, saya loh yang sudah hadir di sini secara inisiatif saya. Bahkan dulu saya menerima Tuhan Yesus Kristus, juga saya loh yang angkat tangan, maju ke altar, didoakan, lalu saya menerima Tuhan Yesus. Apakah itu berarti inisiatif itu dari kita? Tidak. Kalau kita mau lihat siapa yang berinisiatif duluan, maka kita harus kembali jauh-jauh ke belakang, ke titik di mana manusia pertama kali jatuh dalam dosa. Siapa yang pertama kali memberikan harapan akan keselamatan bagi manusia yang sudah jatuh? Jawabannya Tuhan sendiri. Karena apa? Ketika Hawa, Adam jatuh dalam dosa, maka Tuhan yang memberikan pengharapan dengan memberikan janji apa? Bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular. Itu siapa? Itu bukan kita. Itu bahkan bukan Adam dan Hawa. Itu adalah Allah sendiri. Karena itu, kalau tadi kita baca di ayat ini, karena kemurahan Allah, berarti keselamatan, hidup kita diubah, itu karena inisiatif Tuhan. Itu dimulai dari Tuhan, bukan dari kita. Yang kedua, berdasarkan apa? Berdasarkan kasih-Nya, berdasarkan belas kasihan-Nya, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, bukan karena kita banyak menyumbang di gereja, bukan karena kita hampir setiap hari datang ke gereja. Bukan juga setiap hari kita doa 6 jam di hadapan Tuhan. Bukan, tetapi karena belas kasihan Allah. Adam dan Hawa tidak menawarkan apa-apa ketika mereka jatuh dalam dosa. Bahkan mereka apa? Lari, menyembunyikan diri. Sampai Tuhan harus berkata, di mana engkau? Bukan karena Tuhan tidak tahu, tetapi Tuhan meminta Adam mau bertanggung jawab. Jadi kita melihat di sini ini adalah berdasarkan belas kasihan Tuhan. Dan yang ketiga, kita diberikan jaminan melalui kebangkitan Yesus Kristus. Itulah kenapa kebangkitan Yesus Kristus, dan lebih tepatnya kebangkitan tubuh Yesus Kristus menjadi penopang iman Kristen. The body resurrection of Jesus Christ. Itulah penopang iman Kristen. Karena apa? Karena Paulus sendiri mengatakan, kalau Yesus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, maka sia-sialah keyakinanmu. Itu berarti apa? Penting Yesus bangkit secara tubuh. Kenapa? Setidaknya 2 hal. Kalau cuma bilang secara roh, semua orang bisa ngaku, betul? Oh, saya melihat si A itu bangkit. Loh, mana enggak ada yang lihat kok? Iya, hanya roh. Kamu kan enggak bisa mengerti, kamu tidak cukup rohani, kamu kurang doa puasa gitu kan. Sehingga kamu enggak bisa melihat. No, Yesus Kristus bangkit juga secara tubuh untuk membuktikan bahwa dia memang bangkit. Dan karena kasih-Nya kepada kita, dia mempertahankan tangannya yang berlubang paku untuk tetap lubang. Tuhan bisa enggak bangkit dengan tangan yang tidak berlubang? Kalau mau bisa. Tapi Tuhan lebih memilih tangannya tetap berlubang paku. Supaya ketika Thomas melihat, Thomas menjadi percaya. Itulah kenapa penting kebangkitan tubuh dari Yesus Kristus. Yang kedua, kebangkitan tubuh dari Yesus Kristus memberikan kita jaminan bahwa kita juga akan dibangkitkan. Bukan hanya roh kita, tetapi kita diberikan kebangkitan juga tubuh kita. Amin. Kita akan bangkit bukan hanya roh kita. Jadi kita tidak akan nanti kalau Tuhan Yesus datang atau kiamat begitu ya, atau ketika kita naik ke surga, itu bukan cuma roh kita yang naik. Iman Kristen bukan seperti filsafat-filsafat dunia yang mengatakan bahwa tubuh ini penjara bagi roh. Bukan. Tetapi iman Kristen berkata tubuh ini istana bagi roh.
Itulah kenapa Tuhan juga membangkitkan tubuh kita di dalam kemuliaan. Karena tubuh ini penting. Tubuh ini harus dihargai. Dan Tuhan juga bangkit dengan tubuh. Itulah kenapa kita melihat di ayat 3 ini, kita dibenarkan, kita diubahkan, semua karena belas kasihan Tuhan kepada kita yang memulainya. Dan itu dijamin di dalam Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit serta naik ke surga. Itulah pengakuan iman kita, itulah keteguhan iman kita. Seperti Yesus sudah dibangkitkan, kita juga akan dibangkitkan di dalam roh dan tubuh yang sudah dimuliakan. Karena kata Rasul Paulus, kalau tidak maka kitalah orang paling celaka di dunia. Selanjutnya di ayat 4 dikatakan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Jadi kita sudah diubahkan, kita sudah dibenarkan, kita sudah ditebus dan dijamin oleh Tuhan Yesus sendiri. Tidak ada keraguan, tidak ada pertanyaan yang menggantung, semuanya sudah dipastikan oleh Tuhan Yesus. Nah, tetapi kita melihat selanjutnya, setelah kita sudah dibenarkan dan diubahkan, apakah yang menjadi bagian kita? Kita dimuliakan di dalam kekekalan. Jadi bagaimana berkat kemuliaan yang Tuhan sediakan untuk kita? Apakah kita cuma diberkati di dunia ini, miskin jadi kaya, sakit jadi sembuh. Nah kalau sakit tidak sembuh-sembuh, miskin tidak kaya-kaya, berusaha terkenal, tidak terkenal, sekalinya terkenal, pakai rompi oranye. Bagaimana? Mari kita lihat di sini ya. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Bahwa berkat kemuliaan itu sudah ditentukan bagi kita. Dijatahkan. Artinya apa? Bapak Ibu yang datang onsite di sini. Bapak Ibu daftar ya. Bagian besar dari Anda pasti daftar. Betul ya? Kenapa Anda daftar? Karena tempatnya terbatas. Dan ketika Anda daftar, Anda sudah dapat apa? Jatah. Betul ya? Sudah dijatahkan. A1 untuk siapa, A2 untuk siapa, C10 misalnya untuk siapa gitu ya. Sudah ada jatahnya. Ketika Anda sudah dapat jatah C9 misalnya, lalu Anda masuk dan tiba-tiba C9 sudah ada yang duduk, C9A, B, C semua sudah ada yang duduk. Kira-kira Anda akan gini enggak? Oh ya sudah berarti saya tidak boleh ibadah, sudah tak pulang saja. Atau Anda akan gini, misalnya ya ngomong sama saudari Maria. Ini bagaimana, saya kok nggak bisa dapat tempat duduk ini. Sudah ada ini C9, tapi kok ada yang duduk, bagaimana? Wah bahkan mungkin sampai ngotot gitu ya. Saya duduk di mana ini? Kenapa? Karena Anda sudah diberi jatah. Artinya apa? Anda tahu bahwa itu tidak boleh diberikan kepada orang lain. Panitia di gereja ini, di dalam kelemahan sebagai manusia, mungkin saja bisa, mungkin saja meskipun kemungkinannya kecil, tetapi mungkin saja nomor Anda diambil orang lain. Tapi jatah Anda di surga tidak akan diambil sama orang lain. Malaikat di surga tidak pernah salah nomor, ya. Komputer database di surga itu tidak pernah crash, error atau dihack gitu ya, sehingga nomor Anda hilang. Tidak. Berkat itu sudah dijatahkan untuk Anda. Kata jatah ini ada di dalam bahasa aslinya, salah satu pengertiannya itu memang dijatahkan. Jadi ditentukan itu sudah istilahnya dicup gitu ya. Ini untuk Anda. Dan pasti itu menjadi bagian kita seterusnya. Jadi artinya tidak mungkin itu hilang. Tidak mungkin itu tidak berlaku atau expired, karena itu di bagian yang ketiga dikatakan janji akan berkat itu pasti dan tidak akan rusak atau kadaluarsa atau tidak berlaku, atau kemudian karena kita tidak melihatnya ada bintang SNK kecil gitu ya, syarat dan ketentuan. Tidak, tapi itu sudah diberikan pasti bagi kita, bagi Anda dan saya. Jadi bukan cuma kita pasti dibangkitkan, bukan cuma kita pasti akan diberikan tubuh kemuliaan, tetapi kita juga sudah pasti diberikan kemuliaan bersama Tuhan ketika Tuhan Yesus hadir dan ketika kita ada di surga. Itulah kepercayaan kita sebagai orang Kristen. Itulah jaminan kita yang disegel istilahnya gitu ya,
oleh kebangkitan tubuh dari Yesus Kristus. Bukan hanya Yesus Kristus bangkit dalam roh, tetapi bangkit secara tubuh di dalam tubuh kemuliaannya untuk memberikan Anda dan saya jaminan yang tidak akan rusak, tidak akan expired, tidak akan habis atau diberikan kepada orang lain, tetapi sudah dijatahkan, bahkan memakai istilah milik pusaka. Kalau di Alkitab kita sering melihat Sion milik pusaka keturunan Daud misalnya begitu ya. Artinya apa? Itu berarti untuk mereka turun-temurun. Itulah kenapa ketika cerita kebun anggur Nabot, ya, kenapa Nabot itu mati-matian tidak mau memberikan tanahnya itu kepada raja. Padahal raja itu naksir banget sama tanah itu. Lalu akhirnya raja atas bujuk rayu dari istrinya yang sangat manipulatif menyuruh orang-orang membunuh Nabot dan mengambil tanah itu. Kenapa? Karena tanah itu adalah tanah milik pusaka yang tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan begitu saja. Itu adalah miliknya seterusnya. Itu adalah milik pusaka Nabot. Akhirnya direbut dengan cara konspirasi yang sangat kejam. Tetapi Allah sudah mematenkan berkat rohani kita di surga dan tidak ada yang bisa mengusir. Itulah kenapa Rasul Paulus mengatakan kehidupan kita ini mengerjakan kemuliaan yang jauh lebih besar dari yang bisa kita bayangkan. Lebih dari emas, perak, permata dan apapun yang bisa kita bayangkan di dunia ini, bahkan sampai Rasul Yohanes pun ketika diberi penglihatan akan surga, dia cuma bisa bilang apa? Jalannya seperti emas. Bukan jalannya emas ya. Jalannya seperti emas. Karena dia tidak bisa nggambarin. Mau pakai permata apa lagi? Ya dia cuma bisa menggambarkan dengan permata-permata yang dia pernah lihat dan dia pernah ketahui. Tetapi surga jauh lebih indah dari itu. Dan itulah yang menjadi milik pusaka dan bagian kita. Yang tidak akan diambil, direbut. Itulah kenapa kehidupan kita memiliki pengharapan yang pasti dan bukan mudah-mudahan. Dan itu adalah bagi Anda dan saya semua yang percaya. Katakan amin. Ya. Berkata amin memang mungkin mudah. Atau kadang terpaksa karena diminta pendeta yang di depan. Tetapi ketika kehidupan itu sulit, bisakah kita berkata amin? Tidak mudah. Tetapi kebenaran memang tidak pernah mudah. Tetapi kebenaran itu menyelamatkan kita. Selanjutnya, kita baca ayat 6 dan 7. Saya bacakan yang di depan ya. Bergembiralah akan hal itu. Ya pengharapan itu ya yang kita terima ya. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Itulah kenapa kita percaya kehidupan Kristen ini bukan kehidupan yang hanya menjanjikan utopia. Ya, gambaran sempurna tapi tidak pernah akan terjadi, tapi itu hanya sebagai manipulasi pikiran supaya kita tenang. Oh bukan. Iman Kristen mengakui bahwa hidup ini ada duka cita selain ada sukacita. Hidup ini ada kesusahan. Hidup ini tidak mudah. Tidak mudah jadi orang baik, tidak mudah jadi pelayan Tuhan, tidak mudah menjadi pekerja yang baik, tidak mudah jadi papa mama yang bisa memberikan teladan, tidak mudah jadi gembala sidang, ya. Tidak mudah jadi staf pelayan jemaat. Bahkan, maaf ya, kalaupun Anda merasa diri Anda menyebut diri Anda sebagai jemaat awam, saya percaya juga tidak mudah. Tidak mudah datang ke sini. Tidak mudah kalau orang sebelah kita ngerasani kita. Tidak mudah kalau anak kita itu maaf kurang ajar sama kita. Apakah iman Kristen menutup mata dari semua hal itu? Tidak.
Iman Kristen menyadari hidup itu juga ada duka cita. Tetapi hidup yang ada duka cita, yang ada permasalahan, yang ada kendala, yang ada pencobaan atau ujian, itu bukan berarti semua yang dijanjikan Tuhan itu bohong. Tidak. Karena itu iman Kristen tidak pernah menjanjikan hidup itu mudah. Iman Kristen tidak pernah menjanjikan itu trouble free. Iman Kristen tidak pernah menjanjikan bahwa kalau kita ikut Tuhan, kita akan langsung naik ke surga. Oh tidak, kita masih di dunia ini, kita masih bertemu masalah, kita masih bertemu ujian-ujian, pencobaan-pencobaan. Karena itu hal selanjutnya yang kita lihat adalah kita bisa berduka tetapi tetap bersuka. Kelihatannya bertolak belakang tetapi tidak. Ini paradoks, ya. Sesuatu yang kelihatannya tidak bisa nyambung atau bertolak belakang, padahal tidak. Kita berduka karena keadaan kita mungkin, masalah kita. Tetapi kita tetap bisa bersuka cita di dalamnya, bukan karenanya. Ketika kita tidak punya uang, kita bukan bersuka cita karena kita nggak punya uang. Hore, saya miskin nggak punya uang. Bukan, itu gila namanya, gitu ya. Tetapi apa? Kita mungkin berduka karena harus ada cicilan, tidak bisa bayar, uang sedikit dan sebagainya. Tetapi kita bersuka cita di dalam keadaan itu. Bukan karena keadaan itu. Tetapi di dalam melewati keadaan itu. Kenapa kita bersuka? Karena pencobaan ini adalah ujian. Dari konteksnya kita tahu bahwa pencobaan ini sebetulnya adalah ujian yang diizinkan Tuhan. Untuk apa? Mengungkapkan kemurnian iman kita. Saya setuju dengan seorang hamba Tuhan yang mengatakan seperti itu. Ketika engkau punya masalah, ketika kita punya masalah, itu sebetulnya bukan, pertama-tama itu bukan menguatkan iman kita sebetulnya. Lalu apa? Menampakkan kualitas iman kita sesungguhnya. Sekali lagi, yang pertama-tama sebelum menguatkan kita, maka masalah itu menampilkan kualitas iman kita sesungguhnya. Ketika tanggal 25, gajian belum diberi, belum ditransfer, sampai tanggal 26, 27, 28, 29, 30, bagaimanakah sikap kita? Mungkin setelah tanggal 1 baru doa puasa, 2, 3, 4, 5 baru ditransfer, baru hore puji Tuhan. Tetapi tanggal 25 sampai tanggal 30 ini, kelihatan iman kita seperti apa? Kita sungguh mengandalkan Tuhan. Sekali lagi, kita tidak menutup mata bahwa kita butuh uang. Tapi apakah kita mengandalkan uang itu sebagai yang terutama lebih daripada Tuhan? Hingga kita akan menghalalkan segala cara demi yang utama itu dan menggeser Tuhan ke samping. Kita bersuka cita bukan karena pencobaannya, tetapi karena Allah yang menolong kita melaluinya. Jadi iman Kristen tidak menghilangkan kenyataan bahwa hidup kita ada masalah. Kita bersuka cita itu karena Tuhan menyertai, karena Tuhan menolong, karena Tuhan berjanji kita tidak akan sendiri. Ya, kita akan melewati lembah kekelaman kadang-kadang. Kita akan melewati jurang-jurang yang menakutkan. Kita akan melewati hal-hal yang mungkin bagi kita tidak ada masa depan, solusi, pemecahan masalah ini. Tetapi kita bersama Tuhan dan itulah jaminan solusinya. Itulah jaminan penyertaannya. Dan bukankah more than enough? Harusnya itu lebih dari cukup. Saya tidak akan membiarkan Anda menunggu-nunggu sampai akhir cerita, saya akan lanjutkan cerita saya. Ketika anak saya sudah berusaha mendapatkan banyak tiket, tetapi yang didapatkan sedikit, ada orang datang dan membawa lebih banyak tiket. Dan itu adalah saya. Kenapa? Karena saya melihat anak saya seperti itu, gak tego orang bilang ya.
Jadi saya pamit sebentar. Mungkin anak saya nggak tahu dipikir saya ke kamar mandi atau apa. Ya Anda bisa tebak apa yang terjadi? Ya saya yang main gitu ya. Saya yang main sehingga dapat tiket lebih banyak. Setelah menurut saya cukup banyak, ya saya tidak mau berlebihan, supaya juga nanti satu uangnya tidak habis banyak, yang kedua dia juga nanti nggak terlalu kenaan orang bilang gitu ya. Tetapi cukup untuk membuat dia melihat bahwa ada pertolongan gitu ya. Nah akhirnya saya bawa itu 3 tiket. Anak saya yang namanya Sofia, saya bilang, Sofi, lihat ini, ada banyak tiket. Wah, begitu lihat banyak tiket, dia langsung ngurus, dia senang. Tapi dia tidak pernah tanya, dari mana tiket ini? Papa main apa tadi? Tiket ini dapat karena beli atau papa main atau apa? Enggak pernah. Dia cuma bilang apa? Ore, tiket banyak, tiket banyak. Saya yang main. Saya yang bantu. Jadi anak saya mendapatkan bantuan saya, bukankah itu? Itulah kenapa seringkali kita menyerah. Karena memang kita tidak mampu. Saya mau minta tolong salah satu saudara di tempat ini yang namanya sama dengan saya. Untuk bisa maju ke depan, Saudara Samuel. Ya. Oh, maaf, maksud saya, ya Samuelnya ada banyak ya. Oke, puji Tuhan ya. Tapi terima kasih sudah berinisiatif luar biasa. Saya yakin kalau ada Samuel lagi yang di belakang, belum tentu maju loh seperti Bapak ini. Ya, terima kasih. Saya ingat permainan yang mungkin sering bukan sering lah, beberapa kali dimainkan ketika kita ada acara entah retreat ya, persekutuan atau apa, yaitu melemparkan balon sampai di atas kepala kita, lalu kita harus ketika balonnya jatuh, kita harus tepuk lagi ke atas, jatuh tepuk lagi ke atas, tapi kita nggak boleh bergerak kemana-mana. Saya akan minta tolong Saudara Samuel untuk melakukannya dan kita akan lihat dia tahan berapa menit, gitu ya. Oke, silakan Saudara Samuel. Tidak boleh gerak kemana-mana ya Sam ya. Ya masih kuat, masih bisa. Iya. Saya mulai beratraksi Samuelnya, tapi masih bisa. Kira-kira 5 menit tahan enggak ya? Ya nggak apa-apa, kalau 5 menit masih bertahan kita biarkan sampai setengah jam. Mulai kesulitan, iya. Ternyata enggak sampai 5 menit, tapi thank you ya. Boleh dibawa ini hadiahnya. Ya, ya susah-susah cuma dikasih balon merah muda lagi gitu ya. Seberapapun dia coba, saya yakin pasti akan jatuh. Dan itulah hidup kita. Jadi orang tua yang baik, berusaha menjadi gembala sidang yang kasih teladan dan pelayanan, berusaha menjadi staf pelayan jemaat yang bisa memberi, berusaha menjadi orang tua yang mengasuh anak, berusaha jadi pekerja yang meskipun pulang malam gak dibayar lembur tapi tetap setia, kalau ada. Lalu kemudian jadi apa lagi? Jadi anak yang berusaha berbakti sama orang tua, tetapi sekalinya memberi sesuatu orang tuanya nggak suka, lalu mukanya kecut dan dia jadi sedih. Jadi pelayan Tuhan di sini sudah dekor sampai malam-malam, besoknya jatuh, orang cuma bilang yang dekor nggak niat, nggak tahu pulangnya jam 12 malam. Di sini ada yang pernah muji tim multimedia yang di belakang yang sudah membuat kita bisa online dan onsite saat ini. Thank you ya atas pelayanannya luar biasa. Seberapa banyak Saudari Christina, Saudara Michael menerima pernyataan seperti itu dari jemaat. Whatever we'll do at the end of the day, we will fall. Apapun yang kita lakukan pada akhirnya kita akan jatuh. Siapa yang bisa menjamin kita terus kuat sampai Tuhan datang? Siapa yang menjamin iman Anda akan tetap kuat? Apakah gak ada yang pernah jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan,
Maaf, mungkin jadi gembala sidang. Pernah enggak dalam hati, aduh rasa ingin mandek? Pernah enggak ada yang merasa capek jadi orang baik? Disalahin terus di sekolah, di gereja, di tempat kerja, ya, difitnah. Aduh rasanya ingin bales, tapi katanya orang Kristen kok bales. Saya mau panggil satu asisten saya. Saya sudah bawa ini dari tadi. Beberapa orang mungkin sudah mikir, ngapain ini ya? Anda tahu bedanya balon ini dengan balon yang dibawa Samuel? Tadi Samuel sampai jumpalitan berusaha supaya balonnya tidak jatuh. Ada yang tahu bedanya? Balon ini bahkan harus saya tahan supaya tidak naik. Kalau pakai balon ini, Samuel pasti tahan meskipun 1 jam. Karena balon ini tidak akan turun. Bedanya apa? Gas yang ada di dalamnya. That's right. Itulah mengapa kita nggak bisa dalam kehidupan kita untuk tetap setia. Kecuali ada sesuatu yang lain mengerjakan dalam diri kita. Yang memampukan kita tetap, istilahnya, melayang bagi kemuliaan nama Tuhan. Terus berjalan melayani meskipun capek. Terus menjadi orang tua meskipun lelah. Terus menjadi anak buah yang bisa memberikan contoh dan teladan bagi rekan kerja yang lain. Karena kita punya Yesus. Kita tidak perlu berusaha sendiri. Karena pada akhirnya kita pasti gagal. Kalau Anda berkata saya bisa, maaf, itu hanya tunggu. Tunggu waktu sampai Anda nanti benar-benar gagal. Dan baru Anda bilang, saya memang tidak. Dan bukankah itu yang dikatakan oleh firman Tuhan? Tuhan dekat dengan orang yang hancur hatinya. Karena dia tahu, orang itu tahu, aku tidak mampu Tuhan. Dan itulah yang ditulis di 1 ayat terakhir yang dari tadi belum kita baca. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Sekali lagi, yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita ditopang oleh Allah. Kita ditopang oleh Allah. Kita dipelihara di dalam iman kita. Karena itu keselamatan yang kita terima itu bersifat already but not yet. Sudah tapi belum. Apanya yang sudah? Kita sudah dipulihkan status kita. Kita sudah dibenarkan, diubah hidup kita. Tetapi belum mencapai kesempurnaannya sampai Tuhan Yesus nanti datang kedua kali. Dan sambil menunggu Tuhan Yesus datang kedua kali, bagaimanakah kita menjalani kehidupan kita? Bagaimana kita bisa berkemenangan atas setiap kendala, masalah, hal yang menghalangi hidup kita, yang bahkan kita mau loncat aja tidak bisa, mau muter tidak bisa, mau menghancurkan kita tidak cukup kuat. Itu karena Allah yang akan menolong. Jadi kalau boleh disimpulkan, 1 Petrus 1 ayat 3-7 memberikan kita insight ini. Kita diubahkan oleh anugerah Allah, yes. Kita dimurnikan juga oleh anugerah Allah. Kalau kita menghadapi penderitaan masalah itu bukan karena Allah tidak berkuasa melalukannya.
Tetapi Tuhan mengizinkan supaya kita diproses sehingga karakter kita yang berharga itu, yang jauh lebih berharga daripada emas yang dimurnikan dengan api. Itulah kenapa bagi Tuhan memberkati Anda sehingga Anda menjadi kaya raya itu sangat mudah. Tetapi Tuhan lebih memilih untuk membentuk karakter kita karena itu yang jauh lebih penting bagi Allah. Karena bukankah emas, perak, permata semuanya berlimpah di surga? Tapi yang Tuhan inginkan adalah orang-orang yang masuk kerajaan surga dengan karakter yang dimurnikan, dengan karakter yang dimuliakan. Dan itulah kenapa Tuhan mengizinkan ada banyak masalah dalam hidup kita. Bukan karena Tuhan tidak kasihan dengan kita, tetapi justru untuk menunjukkan belas kasihannya, menolong kita melalui. Sehingga kita bisa menemukan seperti yang tertulis di bagian paling bawah dari slide terakhir saya. Anugerah Allah menopang segala sesuatu dalam hidup kita. Dia yang sudah memulai hal yang baik dalam diri kita. Dia juga akan menolong kita sampai kepada kesudahan. Bapak Ibu sekalian, hari ini mungkin Anda hadir atau yang ada di rumah, kita punya masalah. Tidak ada di antara kita yang enggak punya masalah. Kecil atau besar, kita pasti punya masalah. Kita pasti punya pergumulan. Kita pasti punya dinding-dinding tak tertembus milik kita sendiri. Bahkan terkadang mungkin kita bergumul dengan dosa-dosa rahasia kita yang paling gelap. Yang kita bilang tidak mungkin aku bisa melaluinya. Dan saya katakan ya, memang kita tidak mungkin. Kecuali Tuhan yang memungkinkan. Kecuali Allah, Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Kita izinkan untuk membentuk, berkuasa, dan memampukan kita menang atas masalah-masalah kita, atas dosa-dosa kita, atas kendala-kendala hidup kita. Dan bukankah itu yang dijamin, sekali lagi dijamin oleh Yesus Kristus melalui kebangkitannya dari atas kubur, hingga kuburnya menjadi kosong. Kematian Yesus memberikan kita keselamatan. Kebangkitan Kristus menjamin. Dia Allah yang selalu setia dalam hidup kita, menopang diri kita. Dialah hari ini kita menemukan sekali lagi anugerah Allah di dalam setiap sisi kehidupan kita. Menemukan kembali anugerah-anugerah yang lolos, yang kelihatannya terhilang itu. Untuk kembali kita temukan, kita syukuri. Dan biarlah itu menguatkan kita. Ya, Dia Allah yang setia. Mari kita tundukkan diri. Saya mohon bantuan tim PAW untuk membantu saya. Kita akan menaikkan suatu pujian sebelum saya berdoa. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Menyadari aku tidak bisa Tuhan. Aku tidak mampu. Aku pasti gagal, hanya masalah waktu untuk menunjukkan kesombonganku pasti hancur. Kehebatanku yang tidak seberapa pasti akan menemui jalan buntu. Tetapi hari ini Tuhan, aku mau merendahkan diri di hadapan-Mu, mengakui Engkaulah Allah yang akan menyanggupkan aku. Bukan karena kuat gagahku aku tetap bisa melangkah, tetapi karena anugerah Tuhan yang menopang hidupku. Bukan kuat, bukan gagah, tetapi Roh-Mu ya Tuhan. Haleluya. Allah yang setia,
kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan. Mari kita katakan dengan apakah Ku balas Tuhan. Apakah Ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan Ku balas Tuhan? Dengan apa akan Ku balas segala kebaikan-Mu. Kita akan sekali lagi menaikkan pujian ini. Kau Allah yang setia. Amin. Kau Allah yang setia. Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapan. Amin. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah Ku balas. Sedang kita semua bangkit berdiri. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah Ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Kami tidak mampu, kami tidak sanggup, kami akan jatuh, kami akan menyerah. Tetapi Engkau yang memampukan kami, Engkau yang akan mengangkat kami, sehingga kami tidak akan tergeletak Tuhan.
kami tidak akan terus menyerah, tetapi kami akan bangkit bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kebangkitan-Mu menjamin Tuhan, kebangkitan-Mu memberikan kemenangan, kebangkitan-Mu menopang kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih sudah mengingatkan dan menyadarkan kami. Semua hanya karena kasih karunia-Mu. Semua hanya karena anugerah-Mu. Semua karena Engkau mengizinkan, menopang, memelihara kami karena belas kasihan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan intinya kami mengucapkan terima kasih, dan terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau setia, bahkan ketika kami tidak setia. Engkau tetap menjaga, menyertai kami ketika kami lelah, ketika kami berkata tidak sanggup. Engkau yang menyanggupkan kami, bukan dengan kuat gagah kami, tapi Roh-Mu yang sudah Engkau izinkan hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap jemaat-Mu, memberkati setiap kami yang mau menyandarkan hidup kami kepada tangan belas kasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa kami. Kami naikkan dengan rasa penuh terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.